seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu? Wah susah itu. Tadi katanya membahas baca. Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong Mas. Jangan, ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini komik, itu jelas lah. Terus komik apa? Kopingho? Ya apa aja saya baca lah kalau komik. Terus kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan lah. Komik, buku-buku ringan gitu ya, iya, buku-buku majalah. Ringan. Topik-topiknya apa biasanya? Soal bisnis ya? Yang paling saya suka itu ini ya semacam ini kalimat-kalimat motivasi tapi Oke, catatan Najwa gitu ya Mas? Berat itu, berat. Masa berat sih? Yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil, saya bacanya random. Nah saya ingin tahu kalau Bapak dan Ibu itu kalau di rumah, kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Iya, kalau nggak ada kerjaan ya bingung. Kalau supaya Bapak tidak jalan kemana-mana apa Bu yang dilakukan Ibu? Ya santai aja, baca-baca, terus sering diberikan, sering diberikan ini komik sama istri sama anak. Komik-komik yang itu, komik-komik anak-anak itu, komik-komik. Apa misalnya Pak? Komik apa Doraemon, komik Shinchan gitu. Kalau baca itu lupa. Pak harusnya Pak Jokowi selain baca komik pasti juga baca politik juga Pak ya? Hah? Enggak banyak, hanya saya baca Bung Karno ya saya baca. Bung Karno. Baik. Pak, kalau gitu buku politik dengan buku komik lebih banyak mana Pak bacanya Pak? Lebih banyak buku komik. Apa sih? Pak, iya benar. apa sih Pak yang menarik dari komik yang bisa diambil? Saya dari remaja dulu Kopengho gitu baca sampai habis. Kemudian ya itu yang pokoknya yang lucu-lucu. Takut bangsa, takut banget masa Wapres kita rekam jejak sekolahnya nggak pasti komentar Etoda pendidikan ya. Kalau kita bicara riwayat pendidikan ini yang paling paham, yang paling sering mempermasalahkan memang Dr. Tifauza Tiasuma atau Dr. Tiva. Ya, Dr. Tiva ini sering sekali bicara tentang pendidikan fufu fafa yang dianggapnya tidak jelas. Jadi awalnya sobat daerah sekalian ada ada upaya kelihatannya ya untuk melakukan istilahnya pengaburan ke publik ya mengenai pendidikan fufu fafa ini ya. Awal-awal saya pernah mendengar dari Dr. Tiva dikesankan bahwa fufu fafa berpendidikan sekelas atau selevel S2. Tapi belakangan diketahui bahwa di Melbourne University itu bukan untuk S2, bahkan S1 pun tidak, melainkan persiapan untuk masuk universitas selama 3 tahun ya. You can imagine dan akhirnya tidak juga masuk universitasnya. Maka kita tidak tahu S1-nya di mana. S1-nya di Singapura mungkin ya. Jadi setelah 3 tahun balik lagi ke Singapura ya. Karena itu harus clear, harus jelas pendidikan fufu fafa ini ya. Jangan sampai kemudian kita punya presiden diragukan ijazahnya, wakil presidennya itu ijazahnya pula diragukan juga ya. Kacau banget. Basa-basi nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren, cerdas. Subscribe
Jagat Dewa Batara, langit kelap-kelap, bumi gunjang ganjing. Sebuah kisah di negara Wakanda. Jadi, ini adalah kisah di negara Wakanda tentang Fufu Fafa. Ya, kisah ini berdasarkan apa yang sudah ditulis dalam bocor alus majalah Tempo yang diceritakan oleh Mas Pram, Mas Abri, dan Mbak Cica. Jadi saya hanya menggambarkan bagaimana perbincangan para wayang dalam kisah itu. Diceritakan ada Raja Petruk. Nah, ini Raja Petruk yang sedang galau. Raja Petruk ini galau ini, memegang kepala. Karena mendengar kabar bahwa Fufu Fafa itu menyangkut adalah keluarganya. Kemudian Raja Petruk memanggil yang namanya Sengkuni. Nah, ini Sengkuni. Sengkuni adalah patih yang biasa ada di dalam istana, yang biasanya Sengkuni itu selalu mempengaruhi. Jadi selalu membisikkan hal-hal kepada Raja Petruk. Sengkuni diperintahkan untuk mencari siapa itu sebenarnya Fufu Fafa. Alkisah kemudian Sengkuni bergegas menuju ke tokoh yang menguasai cyber. Ini adalah Cakil. Cakil dikenal menguasai telik sandi. Nah, telik sandi adalah yang kemudian melakukan penelitian terhadap persandian dan dunia cyber. Hasilnya, menurut identifikasi dari Buto Cakil, ya, ternyata sangat mengejutkan. Lapor dia kepada Sengkuni bahwa Fufu Fafa adalah Mr. Samsul. Kemudian diinformasikan kepada Raja Petruk. Ya, Raja Petruk yang dikenal dengan nama Wel Keduel Beh atau Prabu Kantong Bolong semakin pusing. Duh, biung. Kemudian dia memanggil keluarganya. Nah, di dalam tokoh pewayangan memang tidak ada tokoh ini. Tapi karena ini ya namanya wayangan, panggillah Petruk cilik. Truk, kata bapaknya. Apa kowe? Apa kamu? Wah, bukan, kata Petruk. Tanya pada si pembuat akun, kata si Petruk ini. Biasa bohong, ya begitu dia. Nah, kemudian Raja Petruk tidak puas. Dia tanya kepada adiknya Petruk, Reng, sebenarnya siapa Fufu Fafa? Oh, itu kakak. Sekali lagi, Fufu Fafa itu kakak. Waduh, pusing 7 keliling. Kemudian Raja Petruk akhirnya dia memanggil, ya inilah Congor Istana. Congor Istana yang biasa melakukan tugas komunikasi, yaitu Bilung. Bilung dipanggil, siap, laksanakan, kata beliau. Akan saya hapus 2100 konten Fufu Fafa itu, kata beliau. Tapi sudah terlanjur dorong, sudah terlanjur ketahuan sama netizen. Jadi gimana? Lah kamu jawab apa? Kata Raja Petruk. Sudah saya jawab, tapi saya jawabnya bukan si Samsul. Gitu. Gimana kok bukan Samsul? Pokoknya bukan, tapi ketika saya ditanya oleh wartawan, ya saya jawab nggak tahu. Wah, bingung kemudian Raja Petruk ini. Saking pusingnya dia bingung, dan kabar yang kemudian dikemukakan oleh bocor alus itu memang benar. Werkudara sebagai calon pemimpin baru kini mulai mengerti tentang apa sebenarnya yang terjadi. Dan kemudian tampaklah berapa kali dalam setiap acara dia didekati oleh Petruk cilik ini, Werkudara selalu, kamu sudah menghina
keluargaku sudah menghina kehormatanku. Gak usah. Nah, itulah kisah yang terjadi di negara Wakanda. Bumi goncang-gancing, langit kelap-kelip, terserah pemirsa. Dan inilah kisah yang ada di dunia pewayangan. Jangan GR, jangan kemudian menjadi tersinggung, karena sekali lagi ini adalah wayang dan sesuai dengan apa yang ditulis dalam Bocor Alus Tempo. Tancep kayon, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas, wah cincinnya nanti rusak dia ya. Ya, Sobat RH sekalian, jadi saya mau mengembalikan kepada Stone Age ya, zaman batu. Jadi Sobat RH sekalian, ini ada berita soal ijazah Gibran Raka Buming Raka. Tadi kita Roy Suryo ya, Roy Suryo dalang Petruk jadi raja atau Petruk cilik bingung. Tanya adiknya Gareng yang mengakui ya. Dan ini ada tambahan baru amunisi kalau kita bicara mengenai soal yang terkait dengan Fufu Fafa ya. Oke, coba kita lihat. Ini soal pendidikan Gibran Raka Buming Raka yang mencurigakan ya. Riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka dinilai dijanggal, 2 kali SMA selama 5 tahun. Coba bayangkan ya. Ini kan ada masalah nih berarti ya. Suara.com, Gibran Raka Buming masih menjadi bahan perbincangan warganet di media sosial hingga saat ini semenjak dugaan kepemilikan akun Kaskus Fufu Fafa. Baru-baru ini seorang warganet menyoroti kejanggalan dalam riwayat pendidikan putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Melalui cuitan yang dibagikan oleh akun X, kemudian @Dr.Tifa pada Minggu 6 Oktober, pemilik akun tersebut mempertanyakan keputusan Gibran Raka Buming yang masuk ke sekolah menengah atas sebanyak 2 kali dalam 5 tahun. Sebagaimana yang diketahui, informasi yang beredar bahwa Gibran Raka Buming pindah ke Singapura untuk belajar di sekolah menengah Orchard Park ya. Setelah lulus, suami Selvi Ananda itu kemudian mendaftar di UTS Insert, program persiapan bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Universitas Teknologi Sydney, Australia. Tetapi Gibran memutuskan untuk kembali ke Singapura untuk menempuh pendidikan sarjana di Management Development Institute of Singapore, MDIS. Namun dalam data yang diunggah oleh pemilik akun X tersebut, Gibran hanya bersekolah di sekolah menengah Orchard Park selama 2 tahun. Kemudian bersekolah di UTS Insert selama 3 tahun, sehingga total Gibran Raka Buming mengenyam pendidikan SMA adalah 5 tahun. Riwayat pendidikan Fufu Fafa seamburadul kelakuannya. SMA seandainya benar data yang ditulis itu, ngapain SMA 2 kali kalau enggak anak toh. Padahal yang benar Orchard Park Secondary School cuma dijalani 2 tahun. Itu apa artinya coba? Habis itu UTS Insert, sebuah kursus persiapan masuk universitas. Ngapain ditempuh 3 tahun? Cuit pemilik akun tersebut. Warganet menambahkan jika terdapat data yang hilang dalam riwayat pendidikan Gibran Raka Buming yang menyebut jika wapres terpilih itu pernah mengenyam pendidikan SMA di Solo. Jelas ada missing data di sini, data yang tidak sinkron, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Yang disembunyikan adalah fakta bahwa Fafa pernah SMA di Solo, SMA Santo Yosep selama 2 tahun dari 2002-2004. Kemudian gak dilanjut, ngilang. Entah ngilangnya karena rehab seperti yang diduga aktivis dosen UI Pak Taufik Bahaudin, atau SMA tidak naik kelas karena bingung maka diberitakan pindah SMA ke Singapura saja biar terlihat mewah berkelas tambahnya. Saat ditelusuri, sistem pendidikan Singapura untuk sekolah menengah atau setara SMP dan SMA ditempuh dalam 4 hingga 6 tahun. Dengan normalnya lama pendidikan SMA di Singapura adalah 2 tahun. Unggahan warga net tersebut yang telah dibagikan sebanyak lebih dari 1000 kali ke sesama pengguna X itu mulai menuai beragam komentar. Pendidikan Fufu Fafa juga tidak jelas, paket dengan Mulyono, cuit. Takut banget, masa wapres kita rekam jejak sekolahnya enggak?
aja nggak pasti komentar Etoda. Pendidikan ya. Kalau kita bicara riwayat pendidikan ini yang paling paham, yang paling sering mempermasalahkan memang Dr. Tifauza Tiasuma atau Dr. Tiva. Ya, Dr. Tiva ini sering sekali bicara tentang pendidikan Fufu Fafa yang dianggapnya tidak jelas. Jadi awalnya saudara sekalian ada ada upaya kelihatannya ya untuk melakukan istilahnya pengaburan ke publik ya mengenai pendidikan Fufu Fafa ini. Ya, awal-awal saya pernah mendengar dari Dr. Tiva dikesankan bahwa Fufu Fafa berpendidikan sekelas atau selevel S2. Tapi belakangan diketahui bahwa di Melbourne University itu bukan untuk S2, bahkan S1 pun tidak, melainkan persiapan untuk masuk universitas selama 3 tahun ya, you can imagine. Dan akhirnya tidak juga masuk universitasnya. Maka kita tidak tahu S1-nya di mana. S1-nya di Singapura mungkin ya. Jadi setelah 3 tahun balik lagi ke Singapura ya. Karena itu harus clear, harus jelas pendidikan Fufu Fafa ini ya. Jangan sampai kemudian kita punya presiden diragukan ijazahnya, wakil presidennya itu ijazahnya pula diragukan juga ya. Kacau banget. Kemudian keluarga bermasalah yang dipuja-puji sama orang dungu semesta. Kemudian kucingnya mana bang? Kok nggak ikut live? Punya kucing berapa di rumah bang? Kucing cuma 2 saja ya. 1 British short hair dan satunya kucing Persia yang blasteran dengan kucing kampung. Sisanya kucing kampung yang keluar masuk rumah entah punya siapa kucingnya ya atau kucing liar. Don't touch me. Cincinnya beli di mana bang? Itu batu akik atau permata berlian? Pasti mahal tuh. Nah, saya tidak tahu, dikasih orang. Jadi ada orang Makassar yang kasih saya, bahkan dikirim sama dia ya. Jadi saya saudara sekalian bukan penghamba perhiasan dan lain sebagainya. Saya nggak paham tuh perhiasannya. Jadi kalau dikasih orang saya pakai ya kan. Saya mau menghidupkan lagi yang namanya Stone Age ya, zaman batu. Kemudian ada lagi aja ulah anak lu jok ya, sedikit demi sedikit terbongkar. Bang RH, apa abang pribadi mau dipimpin oleh seorang Gibran? Gini, kita kan bukan soal mau tidak mau ya, tetapi saya jangankan dipimpin Gibran, dipimpin Prabowo pun saya meragukan. Tetapi kan karena dia sudah menang pemilu ya diangkat, ya kita menjadi oposisinya dalam pengertian bahwa kita melakukan hak konstitusional kita, kan begitu ya. Kemudian Bang Refli Harun bahas Bahlil yang dilaporkan polisi karena melakukan penganiayaan terhadap istri sirihnya. Is it? Apa sudah confirm kalau itu Bahlil? I don't know exactly ya. Yang milih tertipu dong karena begitu nih satu keluarga. Keren banget nih satu keluarga bisa menipu seluruh rakyat Indonesia, cok. Pohon ciplukan jatuh tidak jauh dari pokoknya, Sami Mawon sama bapak sama PK-nya apa maksudnya. Netizen wakakak wah tambah parah nih 11-11 sama bapaknya. Bang, kalau di Singapura itu pakai bahasa Inggris atau Melayu? Soalnya Samsul itu nggak bisa speaking sama sekali. Baca prompter aja dia banyak keliru pronouns-nya. Dia aja nggak paham bedanya the sama ini sudah canggih banget ya. Dan they ya. Oke. Kemudian bangkai ditutup akhirnya tercium baunya si Samsul ya. Dari wajahnya aja kelihatan si belimbing sayur bukan anak pinter, tapi masih aja yang bangga. Kucingnya mana bang? Oke. Kemudian Fufu Fapa mengakulah, jadilah orang jujur, jangan ikut-ikut bapakmu yang suka bohong. Tanya dulu tentang sejarah berdirinya NKRI. Tipu-tipu mobil SMK ya, 10.000 triliun ada di tangan dan sederet tipu-tipu. Ditambah lagi si Gibran yang tidak layak jadi wapres, abal-abal mau tertipu berapa kali lagi bangsa ini
ya. Arjuna lepas lesat panah, tak ada yang selamat. Jabatan oh amanah, tapi surga bagi penikmat. Apa ya? Ada pohon baka, ya kan? Ada pohon baka di depan pik 2. Bapaknya naik SMK, anaknya cukup dengan putusan MK. Ada itu, saya ciptakan lagu bersama Ogi ya, syairnya saya lupa ingat ya. Kemudian tuh para buzzer yang sanjung harus lihat jejak digital sambil jangan dukung membabi buta ya. Oke. Secondary school Raffles sama dengan SMP. Apalagi ada ini. Setuju, ayo buka. Sip, keluarga Mulyono yang rakus kekuasaan. Ayo doain Prabowo biar panjang umur, biar Fufafa gak naik jadi presiden. Saya berdoa yang terbaik bagi bangsa ini ya. Tidak spesifik orangnya, siapapun ya. Jadi kita bicara hal yang objektif, netral ya. Siapapun, whoever. Kalau dikembalikan kepada Prabowo, saya nggak yakin juga Prabowo akan berlaku adil, berlaku jujur ya, tidak korup dan lain sebagainya. Mungkin dirinya iya, tapi kan belum tentu dia bisa mencegah kroni-kroninya untuk melakukan korupsi dan lain sebagainya. Sekarang udah mulai nih. Udahlah kita frankly speaking saja. Sudah mulai rebut-rebutan, cakar-cakaran dan lain sebagainya untuk mendapatkan kue kekuasaan dan kekayaan negara. Udah mulai garuk-garukan ya. Orang udah tahu nih harus menghubungi siapa kalau berbisnis dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan fenomena ini tidak terjadi dan Prabowo komit untuk memberantas korupsi. Karena ya tidak ada yang dibanggakan dari seorang penguasa seperti Prabowo Subianto kecuali kalau Anda bisa menghasilkan, meninggalkan legacy yang baik. Begitu sobat daerah sekalian. Itu saja sobat daerah sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita dengarkan Raja Petruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan bahwasanya mobil komando daripada aksi GNPR Gerakan Nasional Pembela Rakyat baru sampai sekitar 5 menit yang lalu dan kita berada di depan patung kuda. Oleh karena itu kepada para aktivis, kepada para pejuang, kepada para mujahid, ini cerita tentang Raja Petruk berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa. BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua. Mereka mulai putus asa. Tapi ada yang pura-pura bahagia. Dipimpin Raja Petruk yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Bulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi. Bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi. Bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Lewat pintu belakang dia lari.
dasar mukidi. Hayo, 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 hayo. Ini cerita tentang Raja Petruk berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa. BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua. Mereka mulai putus asa. Tapi ada yang pura-pura bahagia, dipimpin Raja Petruk yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Pulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi